Assalamualaikum. Saat ini Ulun sedang berada di Kompleks Makam-Makam Raja Pulau Laut di Desa Sigam, Kabupaten Kota Baru. Ingatilah para generasi muda, jangan pernah melupakan sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini saya Galuh Yunita ada di sini di Komplek Pemakaman Raja Pulau Laut di Desa Sigam untuk mewawancarai salah satu Dewan Musyawarah Adat. Tapi sebelum kita bertanya-tanya nih, berbincang mengenai Kerajaan Pulau Laut dan lain-lainnya, kita boleh kenalan dulu ya, Pak? Iya, silahkan. Silakan. Kenalkan. Nama saya Bahrudin. Saya sebagai Dewan Musyawarah Adat Kerajaan Pulau Laut. Dan sampai hari ini kami salah satu di antara Dewan Musyawarah Adat yang berkecimpung untuk membina dan melestarikan keberadaan makam-makam Raja Pulau Laut ini. Oke, jadi beliau ini merupakan juriat dari Raja-Raja Pulau Laut. Jadi boleh ya kita tanya-tanya sama Bapak ya? Silakan. Saya mau tahu nih tentang Kerajaan Pulau Laut dulu itu seperti apa? Baik, Mbak. Jadi begini, cikal bakal Kerajaan Pulau Laut ini sebetulnya itu meliputi 3 terah, yaitu Kerajaan Banjar, Kerajaan Pasir, dan Kerajaan Bugis. Oke. Pada abad ke-16 itu terjadi gejolak di daerah Kalimantan Tenggara ini, sehingga Kerajaan Banjar mengutus seorang keturunannya, yaitu Pangeran Dipati Tuha, ke wilayah Kalimantan Tenggara untuk mendirikan Kerajaan Tanah Bumbu. Jadi cikal bakal Kerajaan Pulau Laut itu sebenarnya berasal di Kerajaan Tanah Bumbu, yang pada waktu itu didirikan pada tahun 1660 di yang lokasinya sekarang berada di Kecamatan Sampanahan. Jadi di sana ada Sungai Bumbu, maka nama kerajaan itu dinamai Kerajaan Tanah Bumbu. Dari Kerajaan Tanah Bumbu ini melahirkan salah satu keturunannya Ratu Intan yang bermakam di Pamukan Utara. Kemudian dari Ratu Intan ini kerajaan ini dibagi 2, yaitu Kerajaan Batu Licin dan Cantung, kemudian Kerajaan Bangkalaan, Cengal, dan Sampanahan. Nah, dari Kerajaan Batu Licin ini dan Cantung ini, maka pada abad ke-17 itu Pangeran Amir, keturunan dari Kerajaan Banjar, mendirikan sebuah kerajaan, yaitu Kerajaan Kusan pada tahun 1776. Nah, dari Pangeran Amir inilah setelah Kerajaan Kusan, setelah terjadi peperangan di Kerajaan Banjar dan Pangeran Amir itu ditangkap, sehingga dilarikan ke luar negeri sampai bermakam di sana. Kemudian pengganti beliau itu adalah Pangeran Aji Musa. Nah, Pangeran Aji Musa ini istrinya tuh adalah dari keturunan Kerajaan Banjar, saudara daripada Sultan Adam. Anak-anak beliau itu antara lain Pangeran Muhammad Nafis, Pangeran Jaya Sumitra, dan Pangeran Abdul Qadir. Itu anak-anak dari Pangeran Aji Musa. Nah, dari sinilah ketika pada tahun 1838 Pangeran Aji Musa ini mengambil alih Kerajaan Kusan, ya, untuk melanjutkan daripada Kerajaan Kusan yang didirikan oleh Pangeran Amir. Nah, sehingga pada saat Pangeran Aji Musa meninggal dunia, maka Kerajaan Kusan dipegang oleh Pangeran Muhammad Nafis. Pada saat itu masih berkedudukan di Kusan. Kemudian pada tahun 1845, setelah Pangeran Muhammad Nafis meninggal dunia, maka diangkatlah Pangeran Jaya Sumitra sebagai Raja Kusan, Raja Kusan IV. Nah, karena berkecamuknya Belanda dan
Pangeran Jaya Sumitra ini merupakan seorang raja yang sangat piawai. Jadi beliau bukan hanya pandai sebagai dalam hal administrasi kerajaan, tetapi beliau juga sangat piawai dalam strategi politik melawan penjajah pada waktu itu. Dengan kondisi seperti itu, beliau menyadari bahwa untuk melawan secara fisik dengan Belanda itu tidak mungkin. Sehingga beliau memindahkanlah pusat pemerintahan dari Kerajaan Kusan ke Pulau Laut yang berkedudukan di Salino. Nah, pada saat itu beliau bergelar Raja Kusan III dan sekaligus Raja Pulau Laut pertama atau Pulau Laut I. Nah, dalam kehidupan sehari-hari beliau memang karena sudah dilatar belakangi seorang yang sangat piawai, sehingga beliau bukan hanya memegang kerajaan Pulau Laut, tapi juga beliau sangat banyak membantu kerajaan Banjar yang ada di Martapura. Jadi beliau ini juga membantu kerajaan Banjar, gitu, ya, Kesultanan betul. Banjar. Contoh-contohnya gimana tuh? Contoh-contoh bantuan beliau? Ya. Jadi ketika beliau menjabat sebagai Raja Pulau Laut, pada saat itu Sultan Adam Raja Banjar memerlukan seorang tenaga administrasi yang handal gitu ya. Sehingga Pangeran Jaya Sumitra ini sebagai keturunan juga dari Kerajaan Banjar, sehingga beliau dengan senang hatilah membantu kegiatan administrasi di Kerajaan Banjar. Jadi sehingga terjadi dalam melaksanakan tugas pemerintahan itu beliau pulang pergi ya dari Kota Baru, dari Pulau Laut ke Martapura. Nah, sehingga dalam posisi seperti itu beliau akhirnya kesibukan seperti itu beliau menyerahkan kekuasaan kerajaannya kepada adiknya yang bernama Pangeran Abdul Qadir. Okay. Nah, seperti itu anunya. Karena sebelumnya Pangeran Abdul Qadir ini sebagai Mangkubumi atau Perdana Menterinya Kerajaan Pulau Laut. Nah, begitu anunya. Oke, Bapak tadi kan berkali-kali tuh ngomongin tentang Pangeran Jaya Sumitra. Yeah. Beliau ini kan sampai jadi nama rumah sakit. Jadi pasti punya peran besar ya untuk Pulau Laut dan Kota Baru selanjutnya kemudian. Yeah. Bisa nggak sih diceritakan lebih dalam lagi tentang beliau ini? Ya, jadi begini. Ketika nama Pangeran Jaya Sumitra, ketika Rumah Sakit Kota Baru itu belum memiliki nama, hanya sifatnya rumah sakit umum ya. RSUD ya? Ya, RSUD. Lalu Pak Bupati Kota Baru berkeinginan agar Rumah Sakit Kota Baru ini kan mempunyai nama seperti rumah sakit pada umumnya gitu. Sehingga diusulkanlah beberapa tokoh-tokoh Kota Baru, kita melakukan identifikasi semua, termasuk salah satunya Pangeran Jaya Sumitra. Akhirnya dari beberapa nama yang diusulkan, terpilihlah beliau sebagai nama rumah sakit daerah Kota Baru itu sebagai nama rumah sakit Pangeran Jaya Sumitra. Yang sangat menonjol dari pemilihan itu adalah karena beliau adalah orang yang pertama meletakkan tata pemerintahan di sini di Pulau Laut. Jadi cikal bakal berdirinya Kabupaten Kota Baru itu karena beliau ini adalah yang melaksanakan tata pemerintahan di sini. Oh begitu. Iya begitu. Memang beliau ini berarti sangat berperan bahkan sebelum berdirinya Kota Baru. Iya. Beliau inilah yang menciptakan cikal bakalnya. Iya, betul. Adanya kita di sini sekarang. Iya, betul. Hebat sekali. Oke. Jadi Pak, untuk area Kalimantan Selatan kita nih tahu kan kalau kerajaan yang besar itu adalah Kerajaan Kesultanan Banjar. Betul. Apakah Kerajaan Pulau Laut ini punya hubungan khusus dengan Kerajaan Kesultanan Banjar itu? Baik, terima kasih Mbak. Saya kira Kerajaan Pulau Laut ini sangat erat kaitannya dengan Kesultanan Banjar. Okay. Karena sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi bahwa Pangeran Dipati Tuha itu adalah anak Raja Banjar yang diutus untuk mendirikan kerajaan Tanah Bumbu di sini. Nah, sehingga dari Pangeran Dipati Tuha, Pangeran Mangku sampai Ratu Mas ya, itu tiga
tiga keturunan kerajaan Tanah Bumbu ini merupakan asli dari terah kerajaan Banjar. Oh, langsung ya? Ya, terah. Nah, setelah Ratu Mas melahirkan Ratu Intan, maka di sini terjadi mungkin perkawinan antar kerajaan, karena Ratu Intan kan selain bersuamikan Raja Banjar yang bernama Pangeran Tamjidillah, juga setelah Tamjidillah meninggal, beliau kawin dengan Raja Pasir, ya. Nah, dari sana melahirkanlah keturunan Aji Musa ini. Kemudian bapak daripada Pangeran Muhammad Napi, Pangeran Jaya Sumitra. Nah, sementara juga Pangeran Aji Musa ini mengambil istri saudara adik daripada Sultan Adam. Jadi hubungan kekeluargaan maupun asal usul dari juriat kerajaan memang sangat erat kaitan dengan Kesultanan Banjar. Memang hubungannya itu erat sekali karena terah langsung itu tadi terah Raya. Langsung ya. Jadi bukan tiba-tiba muncul aja ini. Bukan. Oke, baiklah. Jadi dengan kerajaan sebesar Kerajaan Pulau Laut, dengan histori, dengan sejarah yang sepanjang itu, apakah ada lagi tuh setelah Pangeran Jaya Sumitra yang keturunan-keturunan itu menjadi entah tokoh nasional, entah orang-orang yang juga berpengaruh bagi masyarakat, bahkan mungkin bagi Indonesia gitu Pak. Bisa diceritakan? Ya, baik Mbak, terima kasih. Jadi setelah Pangeran Jaya Sumitra menjabat Kerajaan Pulau Laut sejak tahun 1845 sampai 1961, dilanjutkan oleh adiknya Pangeran Abdul Qadir Kusuma. Kemudian dilanjutkan lagi oleh anaknya yang bernama Pangeran Barangtakusuma. Terus dilanjutkan lagi oleh anaknya yang bernama Pangeran Amir Husin sampai dengan Pangeran Aminullah yang terakhir. Nah, setelah Kerajaan Pulau Laut ini sesuai dengan ketentuan penjajah pada waktu itu, sehingga 10 kerajaan yang ada di Kalimantan Selatan itu dibubarkan pada tahun 1905. Akhirnya para keturunan daripada Kerajaan Pulau Laut ini tersebar di mana-mana. Dan salah satunya adalah yang menjadi tokoh juga yang menjadi sekarang diabadikan namanya adalah salah satunya Bandara Internasional Samsudinor. Okay. Samsudinor ini adalah merupakan anak daripada turunan Kerajaan Pulau Laut yang ketika itu beliau menjadi penerbang pertama di Kalimantan Selatan, sehingga nama beliau diabadikan menjadi Bandara Samsudinor Banjarmasin. Bandar Udara Internasional. Nah, kemudian selain itu juga dari turunan Pangeran Jaya Sumitra itu adalah salah satunya adalah seorang pahlawan ya yang bernama Jubaidah Kusuma. Beliau ini setelah setelah kerajaan ini dibubarkan juga beliau itu pindah ke Banjarmasin, dan sekaligusnya di Jawa Timur beliau berjuang bersama-sama tokoh-tokoh Jawa Timur untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, sehingga atas jasa Ibu Jubaidah Kusuma, sehingga beliau juga menjadi salah seorang pahlawan yang dimakamkan ada di makam pahlawan Kabupaten Kota Baru. Apa ada lagi selain itu Pak mungkin? Saya kira banyak ya di Kalimantan Selatan tokoh-tokoh keturunan daripada Kerajaan Pulau Laut yang menjadi pemimpin ya, baik di DPR gitu ya, seperti Bapak Haji Jayadi Hasan, itu ada turunan Kerajaan Pulau Laut juga. Terus yang sekarang ini juga menjadi duta besar seperti Pak Fajrul Rahman, itu juga adalah juriat-juriat dari Kerajaan Pulau Laut. Ya, masih banyak lagi yang barangkali kita mungkin kali cukup waktu untuk menyebutkan satu persatu. Yang jelas sampai sekarang eksistensinya itu masih ada masih ya ada. Dari para, dan hampir rata-rata ya keturunan Raja Pulau Laut itu di mana-mana itu baik yang jadi pedagang, bahkan banyak jadi pimpinan daerah gitu ya. Jadi yang tersebar ke Kalimantan Timur juga ada yang jadi bupati gitu ya, para keturunan Raja-Raja Pulau Laut. Oke, luar biasa sekali. Oke, tadi kita udah dengarkan cerita sedikit sejarah singkat tentang Kerajaan Pulau Laut. Kemudian saya mau tanya nih, berhubung Bapak ini adalah Dewan Musyawarah Adat,
dari Lembaga Adat Kerajaan Pulau Laut. Boleh dong diceritakan nih historinya tentang lembaga adat itu sendiri bagaimana? Baik, terima kasih Mbak. Jadi sebetulnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia bahwa dengan terbitnya undang-undang yang tentang pelestarian budaya, ke keraton dan lembaga adat, maka atas dasar itu para keturunan, para juriat di Indonesia termasuk di Pulau Laut mendirikanlah sebuah lembaga adat ya yang disebut dengan Lembaga Adat Kerajaan Pulau Laut. Tujuan dari pendirian Lembaga Adat Kerajaan Pulau Laut ini adalah di dalam rangka melestarian budaya yang ada di wilayah kita. Dan kebetulan yang memimpin Lembaga Adat Kerajaan Pulau Laut ini adalah Bapak Gusti Rendi Firmansah. Beliau ini adalah keturunan dari Raja Pulau Laut pertama, yaitu Pangeran Jaya Sumitra. Dan di dalam Lembaga Adat Kerajaan Pulau Laut ini ada beberapa struktur organisasi, dan salah satunya Dewan Musyawarah Adat. Dan kebetulan saya diberikan kepercayaan untuk berkedudukan di Dewan Musyawarah Adat ini. Sehingga dengan demikian harapan kita ke depan adalah bahwa Lembaga Adat Kerajaan Pulau Laut ini nanti akan selalu mempertahankan pelestarian budaya yang ada di sekitar kita, termasuk untuk kepentingan masyarakat. Dan Lembaga Adat Kerajaan Pulau Laut ini memiliki Korwil, ya, koordinator wilayah Lembaga Adat Kerajaan yang ada di Kalimantan Selatan ini. Di 13 kabupaten kota itu ada perwakilannya, termasuk yang ada juga di Jawa, termasuk bahkan di luar negeri. Jadi anak-anak keturunan Kerajaan Pulau Laut ini bukan hanya tersebar di di Kalimantan, tapi se-Indonesia ada, bahkan sampai ke luar negeri. Jadi seluruh dunia ada ya tersebar. Jadi dibentuklah korwil-korwil itu di dalam rangka event tahunan, biasanya pada saat haulan itu mereka datang, ya, datang semua korwil-korwil itu tentang Lembaga Adat Kerajaan. Jadi tujuannya hanya ingin bagaimana caranya menjaga dan melestarikan adat budaya yang sudah lahir sejak zaman kerajaan itu. Jadi dengan demikian lembaga adat ini kita perlu pertahankan terus-menerus sehingga nanti kita tidak bisa melupakan sejarah yang ada. Sebab kalau ini tiada, ya itu nanti para keturunan kita, generasi kita tidak tahu lagi seperti apa sih sebetulnya kita ini, gitu kan. Sehingga dengan adanya Lembaga Adat Kerajaan Pulau Laut, ya alhamdulillah yang datang ke sini bukan hanya sekedar peziarah, Mbak, tetapi para pelajar pun yang tadinya tidak paham dan tidak mengerti tentang Kerajaan Pulau Laut, alhamdulillah sekarang ini sudah semakin banyak yang mengetahui. Oke. Jadi itulah cita-cita dari lembaga adat ini, agar tetap terjaga tentang adat budayanya, kemudian tentang sejarah, tentang historinya. Betul. Semoga eksistensinya tetap terjaga nanti untuk seterusnya. Oke, terima kasih kepada Bapak. Tapi sebelum kita tutup, boleh deh barangkali Bapak ada pesan-pesan untuk para generasi muda atau siapapun yang nantinya nonton ini. Silakan Pak. Terima kasih Mbak. Pada kesempatan ini kami menyampaikan pesan-pesan kepada seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya dan termasuk Kalimantan dan Kota Baru khususnya, agar tidak melupakan sejarah. Khususnya para generasi muda mengetahui tentang lingkungannya, asal-usulnya, sehingga dia menjadi sebuah generasi yang bisa menghargai jasa pahlawannya. Oleh karena itu, dalam lingkup kecil, walaupun Kerajaan Pulau Laut ini mungkin barangkali belum banyak diketahui oleh masyarakat secara umum, namun ingin paling tidak orang di sekitar kita lah di Kalimantan Selatan dan Kota Baru khususnya mengetahui sejarah wilayahnya. Artinya sejarah para generasi muda itu bukan hanya tahu bahwa keberadaannya seperti ini, seperti mereka lahir, padahal sebenarnya daerah ini ada sebelumnya kerajaan yang berdiri di sini.
sehingga bisa menghargai kepada pahlawan-pahlawan atau tokoh-tokoh yang memperjuangkan daerahnya. Saya kira begitu yang dapat kami sampaikan. Segala kekurangannya kami mohon maaf dan kami serahkan kepada Mbak. Oke, jadi pesan-pesannya tadi adalah jangan pernah lupakan sejarah kita semua. Oke Bapak, terima kasih atas waktunya hari ini. Tadi kita sudah mendapatkan banyak sekali cerita dan penyampaian yang menjadi insight untuk kita semua. Sekali lagi Bapak, kami ucapkan terima kasih. Sama-sama. Kami ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman. Ayo berkunjangan ke Kampung Laut. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.